Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wahin. Hadratul mukarramin jamaah taklim hikam yang berbahagia, semua puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang soleh semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hikmah selanjutnya adalah hikmah ketiga, yaitu sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdar. Sawabiqul himami, adapun cita-cita yang kuat, itulah takhriqu, tidak merobohkan apa hiya sawabiqul himam, aswarul aqdari, akan dinding-dindingnya takdir. Hikmah ini merupakan batasan bagi hikmah sebelumnya, yang mana hikmah sebelumnya menerangkan tentang tajrid, seseorang yang tajrid hidupnya meninggalkan dunia dan menyibukkan diri untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mempunyai kemampuan, yang mana kemampuan tersebut itu dititipkan oleh Allah kepadanya, yang lazim kita sebutkan dengan istilah ma'unah ataupun karamah, sehingga doanya itu mustajab. Terus kemudian dia diberikan kelebihan-kelebihan yang lain yang orang biasa itu tidak bisa melakukannya. Dari setelahnya dia mendapatkan karamah ataupun ma'unah, khawariqul addah, atau sesuatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, sehingga terkadang itu melambungkan cita-citanya, melambungkan khayalnya, membesarkan kepedeannya, sehingga seolah-olah kemampuan dirinya itu berasal dari tajridnya, padahal kemampuan yang diberikan itu merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian hasil daripada tajrid tersebut itu membuahkan dia menjadi orang yang merasa mempunyai kemampuan, sehingga dia pun melambungkan cita-citanya. Sawabiqul himami itu merupakan bentuk daripada cita-cita yang melambung tersebut. Sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdar. Walaupun banyak khawariqul addah yang dia dapatkan, karomah dan maunah yang dia bisa buktikan, itu semuanya itu tidak bisa mendobrak terhadap garis takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quranil Karim, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Di dalam ayat lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in, sungguhnya setiap sesuatu, inna sungguhnya Allah, kulla syai'in, inna kulla syai'in, sungguhnya di dalam setiap sesuatu, khalaqna, Allah telah menciptakanhu kepada syai' biqadarin, dengan takdir. Surah Al-Qamar ayat 45 dan juga ayat 49. Di dalam ayat lain, waqala, Allah telah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, wa ma tasyauna, dan tidaklah kalian semua itu yang mempunyai iradah, illa, kecuali ayyasha, menghendaki siapa Allah. Ayat ini memberikan batasan, memberikan peringatan kepada kita bahwasanya walaupun seseorang tersebut itu mempunyai cita-cita yang kuat, cita-citanya itu dikarenakan hasil daripada tajridnya, tajrid yang dia gapai sehingga menghasilkan karomah, itu tidak akan merubah terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu serta-merta biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi bukan karena keinginan kita, tapi yang terjadi itu atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah ini memberikan batasan kepada diri kita semua, bahwasannya
sebanyak apapun khawariqul addah yang Allah anugerahkan, seberapa banyak pun karomah ataupun maunah yang didapatkan dari hasil tajrid seseorang, itu jangan sampai dirinya itu masuk ke dalam ranah qada qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih jauhnya lagi, jangan sampai karomah tersebut itu menjadikan dia merasa hebat, merasa suci, merasa bersih. Malah jangan sampai semuanya itu diaku dikarenakan kemampuan dirinya, diaku dikarenakan hasil taatnya, diaku dikarenakan hasil ibadahnya, ataupun mungkin itu diaku sebagai wujud bahwa ibadahnya itu diterima semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya, semua itu merupakan hal cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita itu kelihatannya menjadi orang yang soleh, tapi membatasi ke dalam kesolehan kita. Artinya, jangan sampai kita kelihatannya menjadi orang yang soleh, tapi ternyata kita telah keluar dari batasan-batasan orang yang soleh. Salah satu daripada batasan orang yang soleh adalah dia tahu hak dan kewajiban dia, dan dia pun akan serius menjalankan kewajiban dia, dan dia tidak akan menuntut haknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahimmatul arifi tatawajjahu lisyai' fa in wajadat al-qada'a sabaqa bihi kana dzalika biiznillah, wa in wajadat suwarul qadar madruban alaihi la tukhriqu bal tata'addabu ma'hu wa tarja'u li wasfiha wa hiya al-ubudiyah. Menurut orang yang sudah sampai ke dalam taraf ma'rifah, semua hal yang dia dapatkan dari hasil tajrid, baik berupa karomah ataupun berupa maunah atau berupa khawariqul addah, itu dikembalikan lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru dia akan semakin bagaimana caranya lebih di dalam serius beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karomah itu bukan tujuan, maunah juga bukan sebuah prestasi, khawariqul addah itu juga bukan merupakan hal yang dia inginkan. Karena ibadah yang dia lakukan itu semata-mata karena mencari ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.